Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 5 yang dianggotai oleh Muhammad Rai Elian Fawazal, Vienna Korputi, Abi Kusna Pratama, Ertia Agustina, dan Saskia Febriani. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan hasil kerja kami diberi judul Proyek Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web. Proyek Carter, yang dimana permasalahan yang kita temui dari proyek Carter ini yaitu pengangguran. Nah, pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung. Masalah pengangguran dalam hal ini adalah keadaan terkendalinya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut, akan dirancangkan aplikasi berbasis web untuk membantu dan memudahkan dalam mencari pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ada deskripsi produk atau service, yang dimana ada 6 deskripsi produknya, yaitu data perusahaan, info perusahaan, MySQL, PHP, Android, JavaScript. Ada 2 sisi keuntungan yang diharapkan. Pertama dari sisi perusahaan, dan 2 dari sisi pemakai. Dari sisi perusahaan, mempermudah untuk mencari pegawai. Tidak perlu menggunakan dana yang besar untuk mengiklankan lowongan pekerjaan. Dapat memilih calon pegawai yang sesuai dengan kriteria. Dari sisi pemakai, yaitu mudah mencari pekerjaan, dapat memilih pekerjaan sesuai kualitas diri. Nah, ada perencanaan aktivitas secara global, yaitu di sini ada keterangan estimasi biaya, estimasi waktu. Keterangannya analisa dan desain sistem yang estimasi biayanya sebesar 500.000, estimasi waktu 5 hari. Desain aplikasi sebesar 2 juta, estimasi waktunya 10 hari. Membuat program, estimasi biayanya 6 juta dan estimasi waktunya 30 hari. Testing, estimasi biayanya 500.000 dan estimasi waktu 5 hari. Sampai dengan tambah kerja plus meeting dan lain-lain yang tak terduga. Dan jumlah dari semua ini seperti yang dilihat bersama, jumlah dari semua perencanaan aktivitas secara global ini, estimasi biayanya itu sebesar 12 juta dan estimasi waktunya 70 hari. Adapun project report, yang dimana ada 2, yaitu analisa sistem berjalan dan juga analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, analisa sistem berjalan. Proyek kelompok kami yaitu membuat sistem informasi lowongan pekerjaan yang menyimpan data dari perusahaan dan calon karyawan, di mana data itu disimpan dan dikelola oleh admin dari proyek kami. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan proses mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Kendala pada pelayanan atau fungsi sistem dapat berupa kendala waktu, yaitu proses pengembangan, pengelolaan data, kendala dan respon atau konfirmasi. Kendala tersebut termasuk dalam kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan non-fungsional, di dalam sistem terdapat juga kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses dalam pembuatan atau pengembangan sistem. 3. Desain basis data. Pelamar, login halaman utama. Melamar, menerima bukti, finish, admin, berkas diterima, cetak bukti. Desain antarmuka, tampilan pengunjung sebelum login. PT Kontak Perkasa Multimedia operasional dibutuhkan segera. Rupiah 3.500.000. PT Brilio Ventura Indonesia video editor 26 Juli 2021. Rupiah 3.500.000. Yayasan Bina Mustika Bangsa Guru Biologi dibutuhkan segera. Rupiah 3.250.000. PT Marsindo Konsul Prima Sumber Daya Manusia 12 Agustus 2021. Rupiah 4 juta. Tampilan login pengunjung, masukkan email dan password. Tampilan daftar lamaran, nomor perusahaan, jabatan, kantor, gaji pilihan.
Perusahaan PT Brilio Ventura Indonesia, jabatannya video editor, kantor Brilio Jakarta, Jakarta Selatan, gaji 3.500.000. Tampilan setelah konfirmasi daftar lamaran. Terima kasih Muhammad Rai. Perusahaan yang Anda lamar adalah sebagai berikut. Perusahaan Brilio Ventura Indonesia, jabatan video editor, kantor Brilio Jakarta, Jakarta Selatan, dan gaji rupiah 3.500.000. Tampilan login admin, masukkan alamat email dan password. Di slide ke-15 ada tampilan laman admin setelah login. Di sini menampilkan jumlah anggota, kuota perusahaan yang dilamar. Slide selanjutnya ada tampilan data lamaran. Di sini menampilkan ID lamar, tanggal lamar, ID user. Slide selanjutnya ada tampilan data pengambilan. Di sini kita bisa melihat ambil data dari tanggal ambil, ID user, ID perusahaan, dan kita bisa mengambil data dari sini untuk segera memproses. Di slide berikutnya di sini tampilan terakhir ada tampilan laporan data perusahaan seperti nama perusahaannya, jabatan yang dibutuhkan, tata letak kantor, jumlah gajinya, status, dan kuotanya. Untuk pembuatan kode program, di sini ada login admin, di mana login admin terdapat pada file controller, lalu autentifikasi.php, dan di sini bisa dilihat ada public function index, di mana public function index itu menunjukkan halaman login dari admin. Pemeliharaan dalam sistem informasi atau aplikasi yang sudah dibangun agar dapat berjalan dengan baik harus dipelihara atau di-maintenance supaya dapat berjalan tanpa masalah, dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan, mampu mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau malfungsi sistem. Dalam lingkungan data atau pemrosesan persyaratan pemakai baru, lingkungan tempat sistem beroperasi secara dinamik. Dengan demikian, sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pengguna atau data diri pengguna. Kesimpulan dari proyek kami, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Ada 7 elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik, dan lingkungan. Saran yang dapat kami berikan, menurut pendapat kami, di era modern ini, bangsa Indonesia perlu melakukan berbagai perbaikan dalam sistem, membuka lowongan pekerjaan, dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih. Kita juga perlu menerapkan sistem tersebut secara intens agar bangsa Indonesia tetap maju dan masyarakat mampu mendapatkan lowongan pekerjaan secara mudah melalui aplikasi web yang sudah tersedia. Sekian presentasi dari proyek kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan mohon maklumi kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.